Hadirin sekalian, kami punya rod poneglyph yang dicuri. Tersangka utamanya pria misterius ini ditandai oleh bekas luka api, yang berarti kita harus mencari tahu siapa pria ini, karena dialah yang memegang rod poneglyph terakhir yang benar-benar diperlukan bagi Luffy untuk menemukan One Piece. Jadi hari ini saya ingin mengupas semua bukti yang kita miliki dan untuk menentukan siapakah pria misterius yang ditandai oleh bekas luka api ini. Dan sekarang, izinkan saya menjadi seorang detektif untuk menyelesaikan kasus itu. Karena setiap detektif yang baik selalu memulai dengan fakta. Jadi, inilah yang kita ketahui sejauh ini. Fakta nomor 1, Red Rod Poneglyph yang hilang berada di Pulau Manusia Ikan selama pelayaran terakhir untuk mencapai Laugh Tale 26 tahun yang lalu. Namun, seperti yang kita lihat dalam perjalanan Luffy menuju Pulau Manusia Ikan, Red Rod Poneglyph kini telah hilang dan hanya tersisa poneglyph yang biasa. Jadi, siapapun pria yang ditandai oleh bekas luka api ini pasti telah mencurinya selama 25 tahun terakhir atau lebih. Hal ini sebenarnya sangat penting karena hal ini telah menghilangkan satu tersangka utama seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Namun, tentu saja itu bukan satu-satunya bukti yang kita miliki. Jadi, untuk meringkas fakta-fakta dengan cepat, kita tahu bahwa ada banyak rumor yang terkonfirmasi mengenai pria yang ditandai oleh bekas luka api, dan kita tahu bahwa ia konon pernah berlayar di atas kapal hitam dan bahwa ia mungkin memiliki semacam kendali atas pusaran air laut. Sekarang, sekali lagi, ini belum semuanya. Sebenarnya masih banyak fakta lain yang bisa kita bahas, tetapi saya tidak sabar untuk mengungkap tersangka utama pertama kita di sini. Jadi saya ingin memulai dengan bukti yang paling jelas. Itu sudah ada dalam nama The Man Market by Flames. Izinkan saya mengatakannya lagi, ditandai dengan bekas luka api sepertinya merupakan deskripsi yang sangat spesifik untuk seseorang, bukan? Namun apakah itu secara harfiah berarti bahwa mereka memiliki api di tubuh mereka, atau lebih seperti bekas luka berbentuk luka bakar, tato, atau lebih simbolis, seperti seseorang yang dipilih oleh api atau kobaran api? Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang benar-benar membuat otak detektif saya berputar. Jadi mari kita sekarang menanyainya secara luas dan bertanya siapa sebenarnya yang kita kenal dalam cerita yang sesuai dengan judul ini dan semua bukti lain yang telah kita kemukakan sejauh ini. Baiklah, mari kita lihat dewan sekolah kita di sini, karena tersangka pertama kita sebenarnya tidak lain adalah Monkey D. Dragon. Dan saya tidak akan berbohong, saya hampir siap untuk langsung mengatakan bahwa Dragon adalah manusia yang ditandai oleh api. Maksudku, pertama-tama, dia punya tato di wajahnya yang sejujurnya tidak benar-benar terlihat seperti api. Namun jika Anda mau menjelaskannya sedikit, saya dapat melihat bagaimana hal itu benar-benar dapat dilakukan. Namun yang lebih tepat sebenarnya adalah bahwa Dragon cocok dengan dua bukti lain yang menggambarkan pria yang ditandai oleh api. Bukti pertama, ia berlayar di kapal hitam bernama Wind Grandma yang merupakan nama kapal yang lucu. Ditambah lagi, pria yang ditandai oleh api tersebut konon dapat menciptakan pusaran air untuk menghancurkan kapal-kapal yang terlalu dekat dengannya. Dan meskipun kita tidak tahu banyak tentang pria ini, jika ada sesuatu yang kita ketahui tentang kekuatan Dragon yang sangat mencurigakan, Anda harus tahu bahwa ia entah bagaimana secara aneh terhubung dengan angin. Jadi jika dia memang memiliki semacam kekuatan buah iblis angin, maka dia berpotensi menggunakannya untuk menciptakan pusaran air sungguhan. Jadi harap Anda dapat melihat bahwa sudah ada banyak bukti di sini yang mengarah kepada Dragon yang merupakan tersangka utama kita, tapi kita kehilangan bagian paling penting dari investigasi kriminal yaitu motif. Mengapa Dragon menginginkan poneglyph? Karena jujur saja, dia tidak pernah menunjukkan minat pada sejarah kuno abad kekosongan selain terinspirasi untuk melawan pemerintah dunia setelah hancurnya Ohara. Ditambah lagi, jika dia memiliki rod poneglyph itu, bukankah dia setidaknya akan menyebutkannya pada arkeolog topi jeram Nico Robin saat dia menghabiskan 2 tahun berlatih bersama mereka? Kecuali, kurasa dia memang tidak memberitahu Luffy mengenai hal itu. Tapi aku merasa dia pasti sudah mengatakan sesuatu saat mereka mulai mencari rod poneglyph khususnya jika memang itu masalahnya. Selain itu, markas asli pasukan revolusioner dihancurkan sepenuhnya oleh bajak laut Kurohige. Jadi jika mereka memang memiliki poneglyph di sana, kemungkinan besar sudah ada di tangan bajak laut Kurohige, bukan? Kecuali tentu saja mereka entah bagaimana memindahkan batu yang sangat berat ini dalam waktu singkat. Yang menurut saya agak tidak mungkin. Tetapi sekali lagi, itu bisa menjelaskan mengapa Blackbeard juga begitu tertarik pada pasukan revolusioner. Jadi meskipun sudah ada banyak sekali bukti yang mendukung Dragon sebagai pria yang ditandai oleh api, pada akhirnya dia tidak benar-benar memiliki motif atau keadaan yang sepenuhnya tepat untuk menjadi tersangka utama kita. Jadi dia bukan orang yang ditandai oleh api. Hal ini membawa kita langsung ke tersangka kedua, yang punya satu alasan utama untuk menjadi kandidat utama yang potensial. Saya berbicara mengenai pria yang secara harfiah disebut sebagai Kaisar Api dan tangan kanan Dragon yaitu Sabo. Baiklah, sebut saja apa adanya Sabo secara harfiah adalah manusia api. Ditambah lagi, dia memiliki bekas luka di mata kirinya akibat dia hampir terledak api sewaktu dia masih kecil. Jadi, api, terkonfirmasi. Bekas luka, terkonfirmasi. Apakah Anda sudah yakin? Ya sebenarnya tidak, karena jika Anda meluangkan waktu untuk memperhatikan pria yang ditandai oleh api, Anda akan tahu bahwa Sabo sebenarnya tidak masuk akal sama sekali di sini. Pertama-tama, dia baru memperoleh buah iblis api beberapa bulan yang lalu di alur waktu One Piece. Jadi tidak mungkin dia benar-benar cocok dengan rumor yang telah didengar Blackbeard lebih dari setahun yang lalu.
Ditambah lagi, dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Poneglyph dan sejauh yang kami ketahui dia juga tidak pernah ke Pulau Manusia Ikan. Jadi ya maaf penggemar Sabo, jika kalian ada, saya pikir dia juga bukan pria yang ditandai oleh api. Baiklah, tetapi pada titik ini, dengan disingkirkannya dua tersangka yang sering disebut-sebut, tidak banyak kandidat lain yang jelas-jelas bisa menjadi orang yang ditandai oleh api. Jadi, mari kita gali lebih dalam lagi ke beberapa fakta yang telah saya singgung secara singkat, namun sebenarnya sangat penting karena di chapter 1080 kru Blackbeard membahas tentang pria yang ditandai oleh api secara khusus. Dan perlu diingat bahwa ini hanyalah rumor. Jadi, ini bukanlah bukti paling kredibel yang dapat dijadikan acuan. Tetapi kami diberitahu bahwa pria yang ditandai oleh api berlayar di kapal hitam, dan tampaknya juga dapat menciptakan pusaran air untuk menenggelamkan kapal manapun yang mencoba mendekatinya. Jadi sekarang saya ingin menyelami lebih dalam detail tersebut, karena jujur saja, jika Anda memberitahu saya bahwa orang ini berlayar dan menenggelamkan kapalnya di lautan, indera detektif saya mulai menduga bahwa pria misterius kita kemungkinan besar adalah seorang bajak laut. Yah, hal ini tidak benar-benar mempersempit kandidat di dunia One Piece secara keseluruhan. Namun ada satu kelompok bajak laut tertentu yang sangat mencurigakan dan telah bekerja di belakang layar selama bertahun-tahun. Tapi serius deh, mataku tertuju langsung pada kelompok bajak laut paling menakutkan dalam sejarah One Piece, yakni kru Rocks. Dan maksudku, ayolah, kau tahu mereka akan ada di video ini karena dari semua kru bajak laut dalam sejarah bajak laut Rocks mungkin yang paling dekat untuk benar-benar menggulingkan pemerintahan dunia. Pada dasarnya juga dikonfirmasi bahwa pemimpin mereka Rocks tertarik dengan sejarah terlarang di abad Void Century. Karena bajak laut seperti Big Mom dan Kaido kemungkinan besar mempelajari Poneglyph dari waktu mereka di kru terkenal ini. Ditambah lagi, ingatlah bahwa kedua mantan kaisar di sini bahkan memiliki Poneglyph mereka sendiri, jadi sangat masuk akal bagi saya jika seluruh kru di sana mengetahui banyak hal tentang semua batu legendaris ini. Dan meskipun harus diakui banyak mantan bajak laut Rocks itu sudah meninggal, tapi sebenarnya masih ada 3 orang. Yah, hitunglah mereka bertiga sebagai penjahat licik yang masih bisa menjadi sasaran kita yang ditandai dengan api. Dan saya ingin memulainya di sini dengan yang paling buruk dari semuanya. Wang Zi, juga dikenal sebagai Okoku, yang hingga tim Skip hanya berkeliaran sebagai penguasa pulau bajak laut, meskipun ia akhirnya diusir selama insiden Rocky Port yang melibatkan Blackbeard, Law, dan Kobe. Sekarang, yang lebih menarik lagi adalah bahwa baru-baru ini kita mengetahui bahwa ada cerita tentang perburuan Poneglyph di pulau bajak laut, jadi ingatlah hal itu. Di sini kita memiliki Law dan Blackbeard yang terlibat, ditambah kemungkinan Poneglyph yang dimiliki Okoku. Jadi mari kita gunakan otak detektif kita di sini untuk benar-benar menganalisis informasi ini karena ada beberapa hubungan di sini yang mungkin tidak pernah Anda sadari. Dan saya baru menyadarinya setelah meneliti video ini terlebih dahulu. Kita telah mengetahui bahwa Blackbeard dan Law telah mengetahui tentang pria yang ditandai oleh api. Mereka berdua berada di insiden Rocky Port, jadi secara logika, baik Law maupun Blackbeard kemungkinan telah mengetahui tentang pria yang ditandai oleh api selama insiden Rocky Port itu. Yang kemudian membawa kita kembali ke Okoku di sini. Apakah Anda mengikuti apa yang saya maksud sejauh ini? Baiklah, tunggu saja karena ini akan menjadi lebih gila lagi. Karena selanjutnya harap pertimbangkan apa yang terjadi dengan Law setelah Wano. Karena pertama-tama kita mendapat panel Law yang sangat mencurigakan, yang menurutku seperti menunjukkan bahwa dia mencoba bersembunyi, bahwa dia tahu tentang pria yang ditandai oleh api dan bahwa dia berencana untuk pergi ke sana setelah dia pergi dari Wano. Jadi secara logika, saya pikir kita sekarang harus bertanya pada diri sendiri, kemanakah sebenarnya perginya Law? Dan kebetulan sekali dia secara khusus memilih pulau timur laut ini yang kebetulan disebut Kepulauan Musim Dingin. Jadi apakah Law mengetahui bahwa pria yang ditandai oleh api berada di Pulau Musim Dingin? Apakah itu alasan dia memilih arah itu? Yah, tentu saja kami tidak tahu itu secara pasti, tetapi Anda tentu dapat mempercayainya berdasarkan apa yang telah kami simpulkan sejauh ini. Ditambah lagi, Pulau Musim Dingin sangat dekat dengan Pulau Bajak Laut jadi sangat masuk akal jika pulau ini menjadi tujuan Okoku setelah ia diusir oleh Blackbeard. Jadi hanya petunjuk kecil lainnya yang menunjuk ke arah Okoku. Jika saya benar-benar jujur di sini, ada juga beberapa bukti nyata yang menentang gagasan ini. Misalnya, bagaimana Okoku akan mengambil rod Poneglyph dari Pulau Bajak Laut jika dia diserang oleh Blackbeard, Law, dan Kobe? Ditambah lagi tentu saja menurutku agak tidak mungkin kalau tidak ada seorang pun yang akan menemukannya kalau dia memang sedekat itu dengan Wano dan Pulau Bajak Laut. Jadi secara keseluruhan, saya masih belum sepenuhnya yakin kalau Okoku mungkin benar-benar orang yang ditandai oleh api di sini. Tetapi untungnya dia juga bukan satu-satunya mantan bajak laut dalam daftar tersangka kita, karena orang lain yang menjadi incaran saya sekarang tidak lain adalah Silver X. Sekarang kita hampir tidak tahu apapun tentang Silver X, selain fakta bahwa ia adalah anggota bajak laut Rocks, dan mungkin saja dialah sosok misterius ini. Malah saya yakin beberapa di antara Anda bahkan lupa kalau dia ada dalam cerita itu. Dan satu-satunya alasan kita harus mencurigainya juga adalah karena kita tidak tahu apa yang telah dilakukannya selama ini sejak bajak laut Rocks bubar. Karena pikirkanlah tentang hal itu, kita pada dasarnya mengetahui tentang setiap anggota kru lainnya, namun Silver X secara mencurigakan selalu hilang, jadi kita tidak bisa mengesampingkannya kecuali dia salah satu dari zombie di sini seperti Kapten John. Jadi saya kira untuk saat ini, berdasarkan kurangnya bukti ini, kita harus menempatkannya sebagai salah satu yang mungkin sebagai pria yang ditandai oleh api.
Hal ini sekarang membawa kita kepada kandidat ketiga dari bajak laut Rocks, yaitu singa emas alias Shiki. Dan izinkan saya memberitahu Anda, Shiki memang masuk akal sebagai tersangka, terutama karena kekuatan buah iblisnya. Nah, kalau kamu belum tahu, di film One Piece Strong World, Shiki diperlihatkan memiliki buah iblis float-float yang memungkinkannya membuat benda apapun mengapung, yang mana akan sangat cocok untuk bergerak dengan mudah di atas balok raksasa yang berat seperti Rod Poneglyph. Akan tetapi, tidak seperti Silver Axe, kita benar-benar tahu apa yang telah dilakukannya, setidaknya berdasarkan film itu, dan saya cukup yakin bahwa dia tidak pernah keluar dan mencuri Poneglyph. Dan meskipun dia telah ditandai dengan helm, saya kira dia belum benar-benar ditandai dengan api. Jadi melihat daftar ini sekarang, dengan Dragon dan Okoku menjadi dua tersangka terbaik yang kita miliki, pada dasarnya kita kehabisan tersangka lagi di sini berdasarkan bukti yang telah kita berikan sejauh ini. Namun, selanjutnya, sekarang juga saatnya untuk benar-benar mengenakan sepatu bot detektif kita untuk menyelidiki akar Rod Poneglyph yang hilang ini. Kita tahu bahwa Poneglyph dulunya berada di Pulau Manusia Ikan. Kita tahu bahwa pada suatu titik ia dipindahkan. Tapi bagaimana kalau sebenarnya itu tidak dicuri? Bagaimana jika ternyata pulau itu benar-benar dipindahkan untuk diamankan? Karena saya ingin Anda mengingat bahwa Pulau Manusia Ikan sebenarnya adalah wilayah kekuasaan Shirohige hingga kematiannya di Marineford. Jadi jika ada orang yang paling mungkin memindahkan Rod Poneglyph, orang itu adalah dia atau seseorang dari krunya. Jadi jika kita berpikiran seperti itu, satu tempat yang masuk akal untuk memindahkan Poneglyph adalah ke pulau yang dijaga ketat yang juga akan aman dari bajak laut lain dan pemerintah dunia. Dan saya berani berpendapat bahwa tidak ada pulau yang lebih masuk akal dalam situasi ini daripada tanah legendaris para raksasa alias Elbaf. Dan sejujurnya ini tentu saja telah diperkirakan sebagai tempat yang paling mungkin bagi Rod Poneglyph untuk berada selama ini. Bahkan jika karena alasan yang berbeda. Dan sebenarnya ada lebih banyak lagi bukti yang mendukung gagasan ini. Pertama-tama, kita semua tahu bahwa Shanks kini sedang memburu Poneglyph untuk menemukan One Piece, dan dia baru saja mengunjungi Elbaf juga, jadi itu sangat masuk akal. Saya pikir dia datang ke sini karena dia tahu ada Rod Poneglyph yang tersembunyi juga. Dan ini mungkin benar karena setelah menghancurkan Kapten Kid, dia secara khusus mengambil salinan Poneglyph milik Kapten Kid yang kalah itu. Nomor 2 di chapter 1124, kita melihat karakter aneh yang tampaknya menunggu secara khusus topi jerami di Elbaf. Dan meski kita belum tahu pasti, ada banyak spekulasi bahwa pria misterius ini bisa jadi adalah pria yang ditandai oleh api. Jadi mari kita asumsikan sejenak bahwa sosok misterius kita ada di Elbaf. Siapakah yang mungkin menjadi orangnya? Baiklah, mari kita singkirkan satu tersangka sejak awal, karena Pangeran Loki yang terkutuk pernah dianggap sebagai kandidat utama sebagai pria yang ditandai oleh api. Namun pada dasarnya hal ini telah sepenuhnya terbantahkan karena dia telah terikat selama 6 tahun terakhir dalam cerita tersebut. Selain itu, kami juga tidak memiliki bukti sama sekali bahwa Loki pernah meninggalkan Elbaf. Jadi menurutku dia bukan orang yang ditandai oleh bekas luka api. Jadi sekarang mari kita benar-benar menyelidiki misteri ini, karena selanjutnya adalah karakter yang sudah lama kita tunggu-tunggu kehadirannya kembali dalam cerita. Karena tersangka berikutnya tidak lain adalah Skopper Gaban. Mantan orang ketiga dalam komando bajak laut Roger dan orang yang paling keren di luar sana. Dan seperti beberapa tersangka lainnya, Skopper Gaban ada di sini karena kami sepenuhnya berharap dia akan muncul lagi di beberapa titik cerita. Dan tidak ada tempat yang lebih baik daripada di akhir perjalanan untuk mengumpulkan Rod Poneglyph terakhir. Kalau Anda sudah menonton video saya yang lain, Anda pasti tahu kalau saya akan terdengar seperti kaset rusak di sini, tapi saya sangat yakin sangat mencurigakan kalau banyak mantan bajak laut Roger yang secara mencurigakan membantu topi jerami di sepanjang perjalanan mereka di Grand Line. Dari lelaki tua Crocus di awal sampai Rayleigh di tengah-tengah Grand Line. Dan tentu saja Shanks, jadi itu jadi masuk akal jika Skopper Gaban orang ketiga yang memegang komando bajak laut Roger akan menunggu mereka menjelang akhir Grand Line. Tetapi tentu saja itu bukan satu-satunya bukti, karena ingat sosok misterius yang kami tunjukkan dari chapter 1124 mereka tampaknya sedang menunggu topi jerami di Elbaf, tetapi yang lebih gila lagi adalah penampilannya sangat mirip dengan sosok dari cerita sampul di chapter 631. Jadi jika orang ini ada hubungannya dengan Crocus, maka itu adalah bukti lebih lanjut bahwa orang ini memang benar-benar ada. Karena Skopper Gaban mantan rekan kru mereka. Jadi secara keseluruhan, sangat masuk akal bagi saya bahwa mereka bisa saja memperoleh Rod Poneglyph terakhir dan sekarang melindunginya sambil menunggu orang yang tepat untuk mengambilnya. Jadi saya senang mengatakannya Skopper Gaban di sini merupakan kemungkinan manusia yang ditandai oleh api, tetapi bahkan setelah Skopper Gaban yang dikaji secara mendalam dia bukanlah tersangka yang hebat seperti karakter berikutnya ini. Karena jujur saja, saya gembira saat mengetahui bahwa semuanya hampir sesuai dengan setiap bukti dan kriteria yang telah kami tetapkan sejauh ini. Dan orang itu tidak lain adalah mantan marinir dan sarjana Ohara yaitu Jaguar de Saul. Karena dia pasti memiliki semacam bekas luka bakar es akibat saat dia dibekukan oleh mantan Laksamana Aokiji. Kita bahkan melihatnya di sini di panel ini dengan perban di sekujur tubuhnya dan di atas semua itu, ia memiliki ketertarikan yang sangat jelas pada Poneglyph dari hubungannya dengan para cendekiawan Ohara dan ia pasti punya banyak waktu sekarang dalam 25 tahun terakhir untuk memindahkan Poneglyph itu. Selanjutnya, ada fakta bahwa dia adalah raksasa dan saat ini juga berada di Elbaf.
Jadi saya kira kita bisa mengatakan dengan pasti bahwa Saul adalah Oh tunggu sebentar, baiklah, ada satu detail kecil yang mengacaukan semuanya. Karena sejauh yang kami ketahui saat ini Saul bukanlah seorang bajak laut. Maksudku, kita tentu belum mendengar apapun tentang dia berlayar menggunakan kapal hitam. Tampaknya dia baru saja berada di Elbaf untuk melindungi pengetahuan tentang segala kengerian. Jadi saya kira dia tidak sepenuhnya cocok dengan semua bukti, tetapi saya akan tetap melanjutkan dan mengatakan bahwa dia kemungkinan besar adalah pria yang ditandai oleh api. Kecuali tentu saja Oda memutuskan untuk memperkenalkan karakter baru yang akhirnya menjadi pria yang ditandai oleh api, yang selalu mungkin terjadi dan kita tidak akan dapat memprediksi siapa orang itu. Tetapi jika saya harus mengenakan topi detektif saya pada salah satu pilihan di sini saya rasa itu mungkin seseorang yang telah diperkenalkan dalam cerita sebelumnya. Tapi sejujurnya, saya pribadi tidak sabar untuk melihat kekuatan buah iblis seperti apa yang mereka miliki. Maksudku, kapal hitam, pusaran air, semuanya terdengar sangat keren hingga kupikir itu mungkin hanya buah zoan mistis lainnya. Tetapi apakah itu akan mungkin terjadi seperti buah zoan mistis lain yang pernah kita lihat, seperti buah naga Kaido atau buah Buddha Sengoku? Atau tentu saja buah iblis Luffy yang pecah? Kita harus menunggu dan melihat, tetapi jika Anda ingin tahu apa yang terbaik dari buah iblis buas ini, Anda dapat menonton video saya tentang buah iblis zoan terbaik di channel ini dan seperti biasa terima kasih banyak telah menonton.